أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلى هذه النية وكل نية صالحة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدارك الجاري وجمعني به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul kembali di Masjid Baitur Rahman dalam keadaan sehat dan afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyehatkan daripada badan kita, selalu menyehatkan daripada penyakit batin kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan satu sebab daripada perkumpulan ini, yaitu pengampunan daripada dosa kita dan juga rahmat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan juga seluruh sahabatnya dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradihi wa qurbihi thawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin. وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Kemarin kita yaitu masih daripada membahas derajat daripada orang yang berilmu, yang dimana kemarin Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana daripada mengangkat daripada derajat orang yang berilmu, yaitu menyamakan bersama malaikat dalam penyaksian tauhidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang mempunyai daripada ilmunya digunakan untuk daripada keadilan, menegakkan daripada keadilan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan daripada orang-orang yang tidak berilmu? Ay la yastawuna la fid dunya wa la fil akhirah. Yaitu artinya maka tidak sama daripada orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, yaitu la fid dunya wa la fil akhirah. Di dunia saja sudah tidak sama, apalagi kelak nanti di akhirat. Jelas
ilmu ini adalah salah satu orang menjadikan orang itu mulia karena apa? Karena dia mempunyai daripada ilmu, terlebih daripada ilmu agama, yaitu yang disebut daripada ulama, para orang-orang mempunyai daripada ilmu. Tentu saja tidak sama la fid dunya wala fil akhirah. Di dunia sudah berbeda. Walakin fadlullah man ya'lam ala man la ya'lam bi darajatin katsirah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai, mengutamakan bagi siapa dia yang mempunyai ilmu atas orang yang tidak mempunyai ilmu dengan derajat katsirah, banyak, dengan derajat banyak. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat bagi siapa di antara kalian yang beriman, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi daripada ilmu supaya kamu diangkat daripada derajatnya. Itu disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu sahabat, yaitu mengatakan darajatul ulama fawqal mu'min bisa ma'ina darajat. Derajat daripada ulama, orang-orang yang mempunyai daripada ilmu, orang yang alim, itu lebih atas daripada orang-orang yang mukmin. Derajatnya lebih atas daripada orang-orang yang mukmin, bisa main darajat dengan 700 daripada derajat. Wa kullu darajatin, setiap mau naik satu derajat, kedua, dua, ketiga, tiga, keempat, sampai seterusnya sampai 700, itu masih khamsa mi'ah amal. Itu sama saja perjalanan 500 tahun lamanya. Jadi di derajat satu mau kedua, itu ibarat saking jauhnya, saking tingginya antara satu dan keduanya itu diibaratkan oleh Ibnu Abbas ini, yaitu perjalanan selama 500 tahun baru bisa sampai. Qamsa mi'ah am, 500 tahun. Derajat ini adalah pangkat. Derajat ini adalah pangkat. Kalau kita pangkat dunia misalnya, pangkat dunia yang kita ketahui negara kita, misal industri daripada pangkatnya RT RW sampai presiden itu berapa? RT RW, camat, bupati, ya, gubernur, presiden, ya, lurah. Nah, 7 derajat. Nah, sekitar 7 derajat ini orang daripada warga biasa, bisa daripada untuk mencapai daripada orang nomor satu di Indonesia. Ini misalnya. Nah, ini cuma 7 derajat dan perjalanannya cuma sebentar. Mungkin 5 tahun, kalau dia untung terus 5 tahun ganti naik, 5 tahun ganti naik, 5 tahun ganti naik. 5 kali 7 berapa? 75. Itu bisa daripada mulai warga biasa, mulai RT sampai naik presiden. Nah, sedangkan bagaimana derajatnya orang punya ilmu dengan 700 derajat di antara orang mukmin biasa. Setiap satu derajat itu perjalanannya membutuhkan 500 tahun. Tingginya bagaimana? Tingginya bagaimana? Luar biasa. Luar biasa. Nanti kita akan kelihatan semua. Para ulama, para orang-orang punya ilmu, nanti di akhirat itu akan wibawa, akan hebat mereka itu melihat daripada saking tingginya daripada
pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu haris fi ilm, selalu untuk terus daripada mencari ilmu. Telat insyaallah ada telat. Kalau kita sungguh-sungguh mencari ilmu, insyaallah laduni, ilmu laduni itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kepada siapa saja. Ya mungkin kita merasa telat, mungkin kita merasa tidak mampu, pengingatan sudah kurang, hafalan sudah kurang. Jangan sampai anak kita tidak. Didik anak kita daripada mendapatkan ilmu yang luar biasa. Semoga daripada insyaallah keturunan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ulama minal amilin, amin ya rabbal alamin. Didik anak untuk daripada selalu haris kepada ilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam, al ulama warasatul anbiya. Ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, warasatul anbiya adalah pewaris daripada nabi. Kalau hadis ini yaitu ulama, orang-orang yang berilmu daripada agama, bukan ahli teknologi, bukan ahli komputer. Kemudian ulama, orang-orang yang alim tidak. Ulama ini adalah dia menguasai daripada bidang ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini yaitu digambarkan oleh Abu Hanifah dalam cerita, satu cerita di kitab Fawaidul Mukhtar, yaitu ketika Abu Hanifah, sahabat radhiyallahu anhu, Abu Hanifah jalan-jalan masuki daripada pasar. Kemudian Abu Hanifah teriak, ya ahlas suq, ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, wahai penduduk pasar, kenapa kalian masih di sini? Ujar orang-orang pasar, kenapa Abu Hurairah? Loh, kamu tidak mengambil bagianmu warisan daripada Rasulullah kan? Sekarang Rasulullah bagi-bagi warisan ada di masjid. Oh iya kan? Enggak. Lari, tutup, ditutup toko, ini tutup. Orang-orang lari semua ke masjid. Kemudian dia kembali, orang-orang pasar ini kembali ke pasar. Sedangkan Abu Hurairah stay masih di sana, santai Abu Hurairah, nungguin orang-orang. Kemudian orang pasar datang sama rame-rame itu, wahai Abu Hurairah, jadinya ya, tadi Rasulullah SAW bagi-bagi warisan, tapi tidak ada daripada membagi apapun. Wa ma ra'aitu min ahad. Jadi Abu Hanifah, apakah engkau tidak melihat ada satu wajah daripada orang-orang di masjid itu? Tidak ada orang sama sekali kan? Qalu bala. Wahai Hanifah, kami melihat, akan tetapi walladzina yusallun, sebagian orang-orang ada yang sholat, walladzina yaqra'ul Qur'an, sebagian ada orang-orang yang baca Quran, walladzina yatadzakkaru halal wa haram, dan sebagian ada daripada kelas-kelas atau halaqah, yaitu membahas daripada belajar ilmu halal dan ilmu haram. Ujar Abu Hanifah langsung, waihakum, celaka kalian, celaka daripada kalian. Fahadami Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya itu adalah warisan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Abu Hanifah yaitu menyebutkan hadis ini, al ulama warasatul anbiya, para ulama ini adalah pewaris daripada anbiya, para nabi. Li'annal anbiya lam yuwarrasu dinaran wala dirhaman wa innama warrasu ilma. Karena sesungguhnya daripada para nabi tidak mewarisi daripada emas atau dirham, perak, wa innama warrasu ilma. Sesungguhnya para anbiya itu mewarisi
mengasi daripada ilmu. Siapa dia yang ingin mengambil daripada sebahagian warisan Nabi, maka carilah ilmu, jadilah orang yang berilmu. Niscaya kamu akan mengambil daripada sebahagian waris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam la hasada illa fil isnain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu jangan hasud, jangan iri. Kamu jangan iri illa fil isnain, kecuali daripada dua. Jadi hasud ini penyakit daripada hati. Ujar Nabi, jangan kamu mempunyai daripada sifat hasud, itu sifat jelek. Illa isnain, kecuali dua. Jadi ada dua hasud yang halal. Kita boleh iri, kita boleh hasud, hukumnya halal, tidak haram. Apa itu? Rajulun atahallahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha ana al-laili wa ana an-nahar. Satu, yaitu ketika kamu melihat ada seorang, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, ilmu dan juga hikmah, dan dia menjadi daripada qadhi, ilmunya bermanfaat, dan dia mengajarkan di siang hari dan juga dia mengajarkan di malam hari. Kalau kamu ketemu orang ini, ujar Nabi, hasud tidak apa-apa, hukumnya halal. Oh, ulun ini iri sama beliau nih, sama si Dini. Tiap pagi, tiap malam ngajar terus, diamalkan terus ilmunya. Dia selalu menjadi daripada hakim. Pengen ulun seperti dia, pengen iri dia, halal. Ada. Itu yang pertama. Yang kedua, wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-lail wa ana an-nahar. Yang kedua, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengasihi daripada salah seorang malan, harta. Hartanya luar biasa, alhamdulillah lancar. Akan tetapi dia menggunakan daripada harta itu yunfiqu minhu minan ana al-lail wa ana an-nahar, yaitu menginfakkan di setiap daripada malam dan juga menginfakkan di setiap daripada siang. Fahada wa ma'na hasadhuma ghibta. Maka dua tadi ini kalau kita iri terhadap orang tadi, maka itu hukumnya halal. Ngarannya itu adalah dalam bahasa istilah ghibta, yaitu kebahagiaan. Wa hiya mahmudatun fi umuril akhirah. Dan ini sifat itu yaitu mahmudatun, terpuji di dalam perkara akhirat. Ada orang daripada dia memiliki harta, kemudian hartanya diberi masjid, diberi musola, maslahat umat, majelis, sebagian di mana-mana, menginfakkan fakir miskin, orang yang kurang mampu dan sebagainya. Kemudian kita ada rasa, oh nyamanlah jadi dia. Setiap hari, setiap pagi, setiap dia selalu membantu. Sosialnya daripada tinggi, dia selalu daripada membantu, nyaman dari jadi dia. Ini ngarannya ghibta, bukan daripada hasad. Maka hukumnya halal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngasih kita ilmu, rezeki yang banyak, sehingga kita bisa terus mengamalkan, menginfakkan daripada ilmu dan juga harta kita. Semoga kita dijadikan orang-orang yang kita alim, yang selalu beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli ala
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan daripada orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah, abid, orang ahli ibadah, itu seperti keutamaanku atas daripada sahabatku yang paling rendah daripada derajatnya. Nah, orang yang alim, orang yang abid. Yang satu orang yang alim, orang yang alim ini apa? Dia yang selalu mengamalkan daripada ilmunya, selalu mengajarkan daripada ilmunya di siang hari dan malam hari, sibuk kepada belajar ilmu dan ilmu. Sama abid, orang yang abid ini adalah orang yang ahli ibadah. Malam tahajudnya sampai daripada 50 rakaat bahkan lebih. Duha dia beribadah, sekalipun dia tahu ilmunya ibadah tersebut. Itu ujar Nabi, antara orang yang tadi, orang yang alim mengajarkan ilmunya, sama orang yang beribadah, itu seperti ibarat keutamaanku sama seperti sahabat yang derajatnya paling rendah daripada aku. Jadi sangat luar biasa daripada derajatnya. Wa fi riwayatil akhar kafadril qamar lailal badri ala sahril kawkab. Orang yang berilmu itu seperti keutamaannya bulan, yaitu dikelilingi daripada sahril kawakib, daripada bintang-bintang yang ada. Jadi bulan sendirian itu ibarat orang yang alim. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana fadlu 'alim 'ala 'abid bi hadzal masabah ma'a anna al-'abid la yakhlu an 'ilmi bi 'ibadatihi. Jadi Imam Abdullah Haddad berkata, yaitu kalau keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah berupa daripada orang yang ahli ibadah itu tidak kosong daripada tahu akan ibadahnya. Kalau dia tidak tahu ibadahnya, sholat apa Pak? Oh saya ini sholat daripada tahajud, tapi jam 8 pagi. Salah Pak, ini aslinya Tuhan dibilang tahajud. Kemudian waktu malam ditanyai sholat apa Pak? Ini saya sholat daripada duha. Dia tidak tahu akan ibadahnya. Ini bukan dikatakan orang yang abid, orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah adalah orang yang ngerti daripada ibadah dan juga syarat sahnya dia ibadah. Walau ladalik, kalau tidak seperti itu, la yusamma abidan, maka tidak akan disebut orang yang ahli ibadah. Fakaifa yakunu fadlul 'alim 'ala jahil, maka lantas bagaimana yaitu keutamaan orang yang berilmu atas keutamaan orang yang tidak berilmu. Banyak sekali daripada fadilah ilmu al-hasil wa fadailul ilmi wa ahlihi la tuhsa. Keutamaan orang yang berilmu dan daripada ahli ilmu yang mempunyai daripada orang mempunyai ilmu la tuhsa, tidak bisa terhitung. Wa qadallahu wa sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam wa asrus salafus salih masyhur wa ma'rufa fi dzalik wa kitabil masyhuruna biha. Dan juga keutamaan ilmu dan juga orang yang mempunyai ilmu ini banyak disebutkan daripada di Al-Quran, di hadis-hadis Nabi, kemudian salafus saleh, masyhur sangat sering dibahas, dan ma'rufah sangat sering diketahui daripada perkara fadilah ilmu. Wa kitabul masnuna biha, dan juga tulisan-tulisan kitab-kitab banyak yang menerangkan ahli bi fadailil ilmi wal ulama, yaitu daripada dengan keutamaan ilmu dan juga ulama, orang-orang yang mempunyai daripada wa qala Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka, ilmu ini menjaga kamu.
Wa anta tahrusul mal, dan engkau menjaga daripada harta. Ilmu menjaga dari kita. Apa maksudnya? Oh, ini perkara yang kada baik. Oh, ini perkara yang haram. Oh, ini perkara yang harus ulun tinggalkan. Oh, ini perkara yang harus ulun lakukan. Dia dijaga oleh ilmu agar selamat dunia dan akhirat. Wa anta tahrusul mal, dan sedangkan harta itu dijaga oleh kamu. Ada harta, duit cash ditaruh depan rumah, ada nggak? Ada. Oh, pada apa-apa hilang nanti balik sendiri, jadi burung kan duit. Kada bisa. Artinya apa? Harus dijaga. Dimasukkan bank, disimpan berangkas. Supaya apa? Supaya aman. Kalau itu tidak, meskipun kita keluarkan, kita biasakan, itu akan menjaga kita di setiap saat. Wal ilmu yazidu bil infaq, dan ilmu ini akan bertambah sedangkan kamu selalu untuk daripada mengeluarkan. Jika ilmu dia dikeluarkan kepada anaknya, kepada istrinya, keluarganya, otomatis ilmu itu akan bertambah. Mau tidak mau, akan ketemu lagi, oh ini, akan ketemu lagi, oh ini, terus seperti itu. Wal mal yanqusu bihi, sedangkan harta itu adalah kurang kalau kita keluarkan. Kita beli daripada makanan, ada 100.000 beli daripada makanan, 20.000 langsung daripada 80, berkurang sampai daripada habis. Wal ilmu hakim, dan ilmu ini adalah hakim. Orang yang berilmu di mana-mana akan menjadi daripada hakim. Wal mal mahkum alaih, dan orang yang mempunyai harta sebanyak apapun kalau tidak alim mahkum alaih, maka akan daripada dihukum atau menjadi daripada dihukumi. Ilmu hakim itu jadi Malik rahimahullah banyak sekali daripada fadilah ilmu. Alhasil kita tetap daripada harus harus terhadap ilmu. Jangan putus asa daripada untuk mencari ilmu, selalu untuk mencari daripada ilmu. Ada kata telat, ada daripada apa? Abu Hurairah, hadirin. Abu Hurairah itu dalam riwayat Siddiq itu baru bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih, kalau tidak salah riwayat, sebelum 4 tahun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, baru Abu Hurairah itu masuk atau ikut bersama Nabi, kemudian mencatat daripada semua daripada apa yang bisa dicatat daripada hadis. Itu Abu Hurairah itu sampai bisa mencatat daripada 40.000 kalau tidak salah daripada hadis. Sedangkan yang banyak sahabat yang lain yang mulai dulu sama Rasulullah tidak bisa meriwayatkan sebanyak itu. Artinya apa? Artinya kita bisa lihat bagaimana daripada semangat Abu Hurairah tidak bisa mengalahkan bagi siapa dia yang lama jadi murid Rasulullah atau dia bentar daripada murid Rasulullah. Jadi kita ada alasan, sudah terlanjur, sudah tua, hafalan sudah kurang, ingatan sudah ini, kada apa-apa. Insya Allah akan dimudahkan Allah. Insya Allah kalau kada kena daripada kita yang alim, insya Allah keturunan kita menjadi daripada alim. Bekas apa? Asar ini, bekas daripada kita duduk, semangat daripada kita itu mencari daripada ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencukupi kita ilmu, yaitu ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membahagiakan kita dunia sampai akhirat dengan kita bisa membawa ilmu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan menjadikan kita ulama amin, orang-orang yang berilmu dan juga yang mengamalkan, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna la ladha asrafna fatub alayna